Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelinus Jonathan Siagian. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah project yang berbasiskan IoT atau Internet of Things, yaitu sensor suhu dan kelembapan ruangan. Nantinya, data dari modul sensor akan dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi ke HP dan kemudian ditampilkan pada sebuah aplikasi yang bernama Blink. Sekilas mengenai Blink. Blink adalah platform berupa aplikasi mobile serta web desktop yang berfungsi untuk mengatur serta mengontrol berbagai macam modul IoT seperti modul Node MCU, modul Arduino, dan lain sebagainya. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk dapat mengatur serta melakukan kustomisasi terhadap tampilan antarmuka monitoring IoT. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada proyek kali ini, yang pertama ada Node MCU ESP8266. Node MCU ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai microcontroller serta dilengkapi dengan modul Wi-Fi yang sifatnya SoC atau System on Chip. Berikutnya ada sensor DHT11 yang mampu mendeteksi suhu dari 0 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Selain itu, sensor ini juga mampu mendeteksi kelembapan dari 10% hingga 90% RH. Berikutnya ada papan breadboard sebagai wadah rangkaian project IoT yang akan disusun nanti. Berikutnya ada 3 buah kabel jumper dengan tipe male to male, kemudian kabel micro USB yang akan menghubungkan perangkat laptop dengan komponen Node MCU, kemudian ada laptop, dan yang terakhir HP. Sebelum mulai, pastikan software Arduino telah terpasang pada perangkat laptop atau komputer, dan aplikasi Blink telah terinstall di HP. Selain itu, pastikan pula pada software Arduino telah terinstall board ESP8266, library DHT sensor, dan library Blink. Langkah pertama, letakkan komponen Node MCU dan DHT11 di atas papan breadboard. Kemudian, rangkai kabel jumper pada komponen Node MCU dan DHT11. Kemudian, beralih ke software Arduino. Pada menu Tools, pilih board Node MCU 1.0. Serta pilih port yang terkoneksi dengan modul Node MCU. Oke, sudah terhubung. Lanjut ke tahap setup modul sensor DHT11-nya dengan software Arduino. Susun terlebih dahulu program atau codingan Arduino.
Setelah tersusun, sketch coding atau programnya ini berikutnya di-verify atau di-compile. Sebelumnya di save as terlebih dahulu. Proses verify sudah selesai, kemudian di-upload. Jika sudah terupload, uji programnya terlebih dahulu di menu serial monitor di bagian pojok kanan atas. Terlihat di sini suhu beserta kelembapan berhasil terdeteksi dan kumpulan data dari sensornya dapat termonitor dengan baik. Buka laman web blink.io di laptop untuk membuat template. Pastikan sebelumnya sudah melakukan proses login terlebih dahulu dengan menggunakan email. Nantinya, template ini akan memuat data suhu dan kelembapan ruangan dari modul sensor dalam format widget. Pertama-tama, klik New Template pada menu Templates. Lalu isi nama template yang diinginkan pada kolom name. Pilih hardware ESP8266, tipe koneksi Wi-Fi, dan masukkan deskripsi untuk templatenya. Oke, template sudah dibuat. Lanjut ke tahap setup template yang baru disusun. Buat data stream suhu dan data stream kelembapan pada menu data streams. Keduanya ini menggunakan tipe data stream virtual pin dan untuk data stream suhu menggunakan pin V0. Sedangkan data stream kelembapan menggunakan pin V1. Berikutnya, atur web dashboard atau tampilan antarmuka pada template Blink dengan memilih serta mengatur beberapa jenis widget yang tersedia. Setelah selesai setup template Blink, simpan template dengan klik Save. Kemudian pada menu Search, kita ke Search, tambahkan device baru dari template yang tadi. Ini yang tadi. Kemudian secara otomatis akan terbentuk device baru. Beralih ke aplikasi Blink di HP untuk mengatur kembali dashboard template yang sebelumnya telah dibuat di website Blink. Namun kali ini dashboard yang disetup adalah versi mobile atau versi untuk HP-nya. Pertama-tama buka aplikasi Blink IoT. Apabila sudah sign in maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik device yang tadi telah ditambahkan. Ini ya. Klik Setup Dashboard, lalu pilih serta atur beberapa jenis widget yang tersedia, sesuaikan dengan tampilan web dashboard yang telah disetup sebelumnya.
Setelah selesai melakukan setup untuk Blink, baik itu Blink website maupun Blink mobile, lengkapi beberapa bagian pada sketch coding Arduino agar Blink dapat terhubung dengan software Arduino beserta modul sensornya, sehingga data dari sensor dapat dikirim dan ditampilkan pada aplikasi Blink melalui widget yang telah di-setup. Pertama-tama, pada bagian header atau bagian atas sketch coding, tambahkan 3 statement yang tersedia di menu Device Info, yang terdiri dari template ID, device name, dan out token. Lalu di bawahnya, masukkan statement define blink_print serial untuk monitoring koneksi Arduino dengan aplikasi Blink. Tambahkan juga statement include ESP8266 serta include Blink Simple ESP8266. Tambahkan variable char untuk out token yang tertera diwakili dengan blink out token, karena sudah dimasukkan tadi tokennya. Kemudian variable char untuk nama jaringan WiFi yang terkoneksi dinyatakan dengan SSID. Dan yang terakhir, variable char untuk password Wi-Fi-nya. Setelah itu, pada bagian void setup, tambahkan statement blink.begin dan masukkan ketiga variabel tadi. Berikutnya, di bawah ketiga char, tambahkan perintah blink timer serta masukkan jangka waktu sensoring oleh modul sensor di bagian setup. Tujuannya adalah agar data terkirim dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berikutnya, tambahkan fungsi void send sensor di atas bagian void setup. Dan pindahkan seluruh statement yang ada di dalam fungsi void loop ke dalam fungsi send sensor. Masukkan pula beberapa statement di bagian send sensor agar data dapat dikirim ke aplikasi Blink melalui virtual pin. Terakhir, masukkan perintah blink run dan timer run di bagian void loop yang tadi sudah dikosongkan untuk menjalankan program. Kemudian, file sketch coding di verify, lalu di-upload. Setelah di-upload, uji file sketch coding pada menu serial monitor di bagian pojok kanan atas. Terlihat di sini, program sudah berhasil terhubung dengan aplikasi Blink, dan proses pembacaan atau sensing suhu beserta kelembapan ruangan oleh modul sensor dapat berjalan dengan baik.
Itu tadi tahap pembuatan sensor suhu dan kelembapan ruangan. Lanjut ke tahap pengujian. Pada pengujian pertama, dilakukan di ruangan non-ber-AC. Terlihat di sini suhu ruangan berkisar 26,7 derajat Celcius dan tingkat kelembapannya 78%. Kemudian, pengujian kedua dilakukan di ruangan ber-AC. Bisa dilihat di sini, suhu ruangan berkisar 24,8 derajat Celcius dan tingkat kelembapannya 51%. Sekian video saya mengenai pembuatan sensor suhu dan kelembapan ruangan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik kesalahan dalam pengucapan maupun dalam tindakan. Sekian dan terima kasih.